Waalaikumsalam. Oh, Mbak Cynthia. Ya, Monggo silakan duduk. makasih. Ya. Ini Mbak Cynthia ya yang tadi WA ke saya, Ya. mau bertemu dengan saya. Iya. Ya. Oke. Habis dari mana Mbak Cynthia? Kebetulan dari rumah sih Mbak, dari rumah aja. Habis dari rumah. Ya. Kayaknya Mbak Cynthia ini agak sedikit kayak cemas, terus kayak gak ceria gitu. Kira-kira ada apa Mbak Cynthia? Ada sih Mbak yang tak bingungin sih, maksudnya akhir-akhir ini ada sedikit beberapa hal yang lagi dipikirin aja terus gitu. Sebelumnya pernah melakukan konseling atau pernah konsultasi kepada konselor? Kalau semisal untuk konseling nggak pernah sih Mbak, belum pernah. Oh, masih belum pernah ya. Berarti baru sekali ini Mbak Cynthia mau melakukan proses konseling. Oke, sebelumnya proses konseling ini nanti ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Cynthia mau cerita atau Mbak Cynthia mau mengungkapkan perasaan-perasaannya Mbak Cynthia, nanti bisa Mbak Cynthia ungkapkan dengan legowo atau dengan santai, enjoy. Oleh karena itu di sini tuh ada asas kerahasiaan. Di sini saya bisa menjaga rahasianya Mbak Cynthia supaya ceritanya Mbak Cynthia ini tidak melebar kemana-mana. Jadi gitu. Jadi Mbak Cynthia kalau memang pengen cerita apapun silahkan dengan legowo. Ya, Mbak, kalau boleh tahu Mbak Cynthia kayak cemas yang mau diceritakan itu apa? Jadi sebenarnya tuh saya tuh bingungnya, kan saya ini sudah bisa dibilang semester akhir ya Mbak, semester 6 sekarang ini. Nah, jadi pikiran-pikiran kayak ini setelah lulus, habis ini lulus, habis setelah lulusnya mau kemana ya, jadi kayak gambaran-gambaran mau kerja apa, atau misalkan mau lanjut, misalkan mau kuliah juga mau kuliah di mana tuh masih bingung gitu loh Mbak. Pengen kerja, cuma misalkan kan biasanya ada orang kayak, oh aku besok pengen ngelamar di sana, pengen kerja di sana. Nah itu saya tuh ada, cuma itu masih bingung gitu loh Mbak, masih bingung ini kerja beneran gak sih, habis itu aku kalau misalnya kerja mau kerja apa, mau kerja di mana tuh masih bingung kayak gitu. Harapannya Mbak Cynthia pada proses konseling ini apa? Harapannya sih saya bisa menemukan solusi sih Mbak, solusi kalau saya tuh harus kayak gimana, harus melakukan apa biar saya tuh nggak bingung lagi ke depannya setelah lulus ini Mbak, kira-kira gitu. Ya. Kalau boleh tahu masalahnya Mbak Cynthia itu apa? Maksudnya, apa yang membuat Mbak Cynthia itu merasa cemas, kayak merasa masih berpikir-pikir tentang kedepannya gimana gitu. Masalahnya gini Mbak, saya itu cuma bingung setelah ini tuh mau kemana setelah lulus ini gitu, mau bingung kemana. Kan bisa dilihat kalau teman-teman itu, oh ada yang sudah kerja gitu, ada yang apa namanya kerja di sekolah, bisa kerja di tempat lain. Nah kok saya itu belum ada gambaran kamu ini harus kemana sih, habis ini mau kerja di mana gitu. Soalnya secara pribadi kalau saya misalkan lulus ini misalkan ngajar di sekolah atau pokoknya di dunia pendidikan tuh kok saya kurang srek, bukan kurang srek karena nggak suka, tapi karena saya takutnya setelah misalkan saya kerja di dunia pendidikan jadi guru atau jadi apa gitu Mbak, saya nggak bisa amanah gitu. Itu aja sih, karena kan apa ya, tanggung jawab juga besar ya, jadi saya takutnya nggak bisa menjalankan amanah itu. Jadi saya cuma mikir, aduh kayaknya opsi terakhir buat ngajar itu di paling akhir aja deh. Tapi saya bingung, selain misalkan mau jadi guru, mau kerja di mana, cuma itu aja sih Mbak, bingung sampai kepikiran kadang malam-malam gitu.
sudah berapa lama Mbak Cynthia ini merasakan seperti ini, kayak berpikiran bahwasanya saya itu belum bekerja? Dari semester 5 akhir sih Mbak, sekarang kan semester 6 ya, 5 akhir tuh udah mulai kepikiran sih gitu. Jadi mulai semester 5 ya. Pernahkah sebelumnya Mbak Cynthia ini bekerja? Maksudnya tuh ada kerja sampingan nggak selain kuliah? Kalau misalkan nyambi sambil kuliah itu belum pernah Mbak, tapi kalau sebelum kuliah itu pernah kerja gitu. Jadi pas udah kuliah itu nggak kerja lagi gitu, udah nggak pernah kerja. Sebelum masuk ke kuliah semester awal maba gitu, itu saya pernah kerja gitu. Kalau boleh tahu kerjanya gimana? Karena dulu kan mikirnya tuh Mbak, cuma kerja kayak di toko-toko gitu kan dulu. Waktu setelah kuliah, setelah sekolah lulusan itu kan teman-teman sekolah itu pada masuk kuliah sih gitu, kerja aja wes gitu. Nah saya tuh cuma mikir iya ya kayaknya enak kerja dulu aja wes, sampai akhirnya ada yang nawari. Saya tuh cuma mikir kerja gitu aja, entar itu gajinya berapa tuh itu pikiran paling akhir dah Mbak. Jadi kayak cuma saya pengen ikut teman kerja gitu. Nah akhirnya kayak ada tawaran, bukan tawaran sih, lowongan. Saya itu kerja di toko roti pernah, di toko mainan pernah, habis itu stand seafood juga pernah. Cuma itu kayak ya udah kerja aja, kayak nggak mikir gaji apa gitu, yang penting kerja gitu. Dan itu tuh nggak pernah lama gitu loh Mbak, karena ya emang saya nggak begitu serius waktu itu, cuma ya udah kerja gitu. Jadi kerja sampingan gitu ya? Kerja sampingan. Oke. Terus untuk mengatasi, pernah nggak Mbak Cynthia berpikir bahwasanya untuk mengatasi masalahnya Mbak Cynthia pada waktu itu kayak merasa cemas itu, pernah nggak berpikir oh saya harus begini, saya harus begini? Pernah Mbak, maksud dibilang nekat sih, maksudnya karena waktu itu lagi aku pengen banget kerja nih, karena ngeliat teman-teman juga pada kerja. Pas semester kemarin 5 itu saya nyari tuh lowongan, tapi selalu kayak nggak pernah sesuai sama jam kuliah, jadi selalu bertabrakan gitu loh Mbak. Misalkan kan dulu kuliah semester 5 itu siang. Nah itu tuh mereka malah kalau dipikir-pikir dari pagi sampai sore, sedangkan saya kuliah, jadi kayak nggak bisa nih bertabrakan. Tapi selalu nekat untuk ngelamar itu tuh ada pernah beberapa gitu. Terus dari tanggapan dari orang tuanya Mbak Cynthia sendiri gimana? Atau Mbak Cynthia itu pernah nggak cerita ke orang tuanya masalah terkait pekerjaan dengan disambi Mbak Cynthia ini kuliah gitu? Kalau cerita sama orang tua pernah Mbak, dan respon orang tua cuma kayak lihat dulu dah, itu lihat kuliahmu itu tabrakan nggak, kalau susah nggak tabrakan ya kerja, kalau tabrakan ya nggak usah kerja gitu, kuliah aja gitu. Kayak nggak pernah nuntut saya kayak kamu kuliah sambil kerja gitu, enggak, cuma saya sendiri yang bingung gitu loh Mbak gitu. Dan itu waktu kapan, maksudnya orang tua bilang Mbak Cynthia kayak gitu waktu semester 5 atau bahkan di sebelum Mbak Cynthia kuliah? Di sebelumnya berarti ya sudah kayak ngasih bisa dibilang wejangan gitu, kamu kalau mau kerja sambil kuliah boleh, cuma lihat dulu jam kerjanya itu tabrakan nggak, kalau misalnya tabrakan ya nggak usah gitu sih Mbak. Gini nih Mbak Cynthia pernah nggak kayak berpikir, Mbak Cynthia ini semester 6 ya sekarang? Ya. Kuliah di jurusan apa Mbak? Bimbingan dan konseling ya. Pernah nggak Mbak Cynthia ini berpikiran bahwasanya semester 6 ini ketika Mbak Cynthia kuliah kayak ada gambaran nanti semester 6 itu biasanya KKN ya, terus ada semester 7 dilanjut PPL, terus ujian final kelulusan dan lain-lain sampai wisuda. Nah pernah nggak berpikir bahwasanya nanti ketika saya mengambil keputusan kuliah sambil bekerja nanti akan kayak keteteran atau
atau Mbak Cynthia bahkan melihatnya itu kayak nggak bisa membagi waktu gitu. Menurutnya Mbak Cynthia gimana? Pernah sempat ada kepikiran kayak gitu Mbak, kayak mikir gini, bentar kalau misal kuliah sambil kerja keteteran kayaknya bakal ribet gitu loh Mbak, belum tugas kuliah belum kerjanya gitu. Kepikiran kayak gitu tuh pasti selalu diselingi sama kayak tapi aku mau kerja gitu, tapi ntar ribet gitu, jadi itu selalu ada gitu loh Mbak, 2 hal ini tuh kepikiran selalu ada. Dua-duanya ini ada ya, antara pengen bekerja kayak Iya. teman-temannya atau nanti kalau kerja itu keteteran. Iya. Pernah nggak Mbak Cynthia ini tanya ke temennya ketika ada yang temennya bekerja, Mbak Cynthia tanya gimana kuliah sambil bekerja gitu? Pernah sih Mbak, kayak respon jawabnya mereka capek iya, cuma kalau kuliah sambil kerja itu tuh kita tuh jadi bisa ngatur waktu kita gitu loh, jadi kita bisa manajemen waktu juga, kebanyakan ada yang ngomong gitu. Jadi kita ngelatih diri kita sendiri gitu. Resikonya besar emang, kayak misal mungkin tugas bakal telat atau keteteran atau berangkat kuliahnya telat, cuma katanya dari sisi positifnya kalau kuliah sambil kerja itu jadi kita bisa tahu kemampuan kita gitu. Itu sama juga kalau kuliah sambil kerja sih banyak yang bilang kan kita dapat penghasilan sendiri gitu, jadi bisa jadi pengalaman juga sebelum emang benar-benar lulus dari kuliah gitu sih Mbak. Terus tanggapannya Mbak Cynthia sendiri gimana? Tanggapan saya kayak Ketika temennya menjawab seperti itu, mikir langsung gini Mbak, iya sih, bakal capek juga ini, pasti kuliah aja udah capek ya, apalagi sambil kerja kan pasti capeknya double gitu. Jadi tuh kayak rasa pengen kerja tadi yang menggubu-gubu tuh berkurang kayak enggak deh, kayak kuliah dulu deh gitu. Jawabannya Mbak Cynthia gitu ya? Iya. Dia kan bilang kalau ketika temannya Mbak Cynthia menjawab seperti itu, Mbak Cynthia bilangnya saya tidak ambisi banget atau saya itu tidak menggebu-gebu. Ya udah kuliah aja dulu, bekerja nanti aja ketika sudah lulus kuliah gitu kan. Nah sekarang untuk kedepannya Mbak Cynthia sudah berpikir seperti itu. Mbak Cynthia mau apa? Apa yang mau dilakukan Mbak Cynthia? Untuk sekarang? Ya, untuk sekarang. Untuk sekarang lebih fokus ke kuliah dulu sih Mbak, karena kan tadi yang Mbak bilang KKN gitu-gitu, jadi emang fokus ke sana dulu. Kalau untuk masalah kerja, saya mikirnya kayaknya itu bisa, pekerjaan pasti bisa dicari sih Mbak, gitu sih. Jadi mikirnya tuh sekarang simple aja gitu Mbak, pekerjaan pasti bisa dicari sih. Jadi sekarang fokus sama yang dijalanin aja dulu gitu. Ada nggak perubahan dari Mbak Cynthia yang dulu sebelum masuk kuliah dengan yang sekarang gitu? Perubahan kayak cara berpikir Mbak Cynthia, masa depannya Mbak Cynthia gitu. Ada sih Mbak, ada. Dulu kan mikirnya pas masih masih awal-awal masuk kan kayak udahlah kuliah ya kuliah aja gitu. Kalau sekarang ini jadi kayak makin tahu ya ternyata kalau kuliah ini tuh emang harus bener-bener gitu, karena kalau lulus kalau misalnya kita ngelamar kerja pun background kita juga yang dilihat gitu loh Mbak. Pangkatnya bukan pangkat, lebih ke jenjangnya dilihat juga gitu. Jadi lebih dulu kan main-main gitu ya udah kuliah aja. Kalau sekarang lebih difokusin lagi, kayak mikir gini, Cynthia kamu tuh harusnya tuh kayak gini biar besok ke depan tuh kayak gini. Jadi kayak ada gambaran, oh iya jadi harus kudu kayak gini, jadi kudu kayak gini nih. Karena mikirnya bukan lambat sih Mbak, kayak
kita mikirnya di akhir-akhir gitu, takutnya apa ya, yang sesuatu yang tidak diinginkan saya tuh terjadi gitu loh, kayak misal kuliah nih main-main nih di akhir-akhir, terus tiba-tiba udah lulus, terus kita bingung mau kayak gimana, masih kayak aku ngapain. Jadi saya mikirnya sekarang kudu difokusin dulu nih, ntar kita dalam pikiran saya ntar direncanain pelan-pelan sampai tanya ke orang tua gitu sih Mbak. Sekarang cuma fokus kayak udah sih kamu kuliah aja dulu yang benar udah gitu. Jadi yang tahu Mbak Cynthia juga pernah cerita ke temannya tentang masalah ini, atau tentang masa depannya Mbak Cynthia, tentang pekerjaannya yang apa yang harus dilakukan Mbak Cynthia gitu. Pernah Mbak. Kayak diskusi kecil gitu pernah sama teman-teman, sama orang tua juga berarti. Iya, sama orang tua juga. Teman, terus siapa lagi? Untuk itu cuma itu aja sih Mbak. Teman dekat atau lebih ke pacar gitu? Oh, enggak Mbak. Teman sama orang tua sih. Lebih ke teman sama iya. orang tua ya. Ada nggak orang tua atau temannya Mbak Cynthia, oh kamu sekarang beda ya pemikiranmu, kalau enggak teman kamu lebih ke nasihatin kamu juga gitu? Kalau misalkan ngomong Cynthia kamu sekarang berubah ya gitu tuh enggak sih Mbak. Saya tuh nggak paham apa mereka menyadari atau enggak, tapi mereka nggak pernah ngomong secara gamblang gitu, enggak. Tapi kalau teman ada yang nasihati, kamu sih kayaknya kudu gini nih soalnya biar besok kamu nggak bingung gitu tuh ada kayak ngasih masukan gitu ada suara. Jadi saya kayak balik lagi oh iya sih kamu harusnya kayak gini, jadi mikir lagi gitu. Dulu tadi kan Mbak Cynthia bilang kalau dulunya pernah bekerja di tempat mainan, terus makanan gitu, sebut. Nah, kan itu kan sudah merupakan pengalamannya Mbak Cynthia nih dulu. Mbak Cynthia lebih fokus ke pendidikannya. Orang tuanya Mbak Cynthia juga tidak menuntut Mbak Cynthia, maksudnya tidak menuntutnya itu dalam hal Mbak Cynthia harus bekerja nih sambil kuliah, kamu harus bekerja sambil kuliah supaya nanti kalau ketika kamu lulus kuliah kamu sudah punya pengalaman entah kerja apapun. Yang kedua, Mbak Cynthia ini kan di semester ini pasti banyak ya, namanya tugas tuh pasti banyak. Nah, kan ada pertimbangan antara mau kuliah sama bekerja, dengan tugasnya yang banyak, terus nanti ada PR atau tugas rumah, dan itu bisa jadi pertimbangan Mbak Cynthia. Tapi kan di sisi lain Mbak Cynthia dulu itu sudah punya gambaran bekerja. Kan Mbak Cynthia ini BK ya, katanya Mbak Cynthia bingung nih mau kuliah setelah lulus kuliah mau bekerja apa. Soalnya passionnya Mbak Cynthia mungkin jadi guru itu paling terakhir gitu kan, pilihan paling terakhir. Nah, kuliah BK itu setahu saya ya Mbak ya, itu tidak cuma jadi guru saja. Mbak Cynthia bisa lanjut S2, bisa langsung ngambil profesi. Maaf, bukan S2 tapi lebih ke profesi bisa. Nanti Mbak Cynthia bisa membuka konselor, membuka kayak konsultasi itu loh, konsultasi itu. Terus BK itu banyak sih dibutuhkan di masyarakat juga bisa, di lingkungan sekolah, di lingkungan sosial kayak itu bisa Mbak, nggak hanya di guru saja gitu. Bahkan di bank itu juga ada kan, bisa konsultasi itu kan. Ketika ada kayak namanya BK, pastikan kita dibutuhkan untuk membantu kayak permasalahan orang gitu kan, bantu carikan solusi. Jadi Mbak Cynthia nggak perlu khawatir mau kemana gitu, soalnya BK tidak hanya di sekolahan saja, di desa ada, di balai desa gitu. Jadi masyarakat tahu gitu Mbak.
gitu. Menurutnya Mbak Cynthia gimana? Sempat kepikiran itu sih Mbak, kayak Bika ini kayak nggak harus ngajar sih Ya. gitu, bisa ada. Jadi makanya saya mikir yang awal tadi Mbak, saya bilang pekerjaan bisa ada dicari, karena sempat juga tanya ke teman, sempat searching juga di Google, maksudnya jurusan BK ini prospek kerjanya kemana sih gitu. Ternyata nggak harus jadi guru BK aja. Maka dari itu saya mikir, oh bisa nih nyari kerja besok, pasti bisa gitu. Ya. Di TK, bahkan di TK, di SD, sebenarnya BK itu ada gitu. Iya. Jadi Mbak Cynthia nggak perlu khawatir tentang pekerjaan. Yang penting sekarang fokuskan dulu tentang apa? Tentang kuliahnya gitu. Mbak Cynthia ikut organisasi? Kalau organisasi di kampus ya Mbak? Ya. Di kampus ikut Mbak, ikut. Kalau misalkan di luar kampus ada, cuma saya lagi-lagi kayak mengesampingkan gitu Mbak, ya udah fokus kuliah dulu deh gitu. Oh ya. Kalau boleh tahu organisasinya apa Mbak? Kalau di kampus ini ikut UKM teater Mbak. Kalau di luar sempat ada kayak Lazisnu itu saya ikut. Oh, Lazisnu. Terus kayak Karang Taruna di desa juga ikut gitu. Tapi bukan nggak aktif, tapi sesekali nimbrung, nggak sering-sering banget sih Mbak. Nah itu kan juga Mbak Cynthia juga menambah relasi kan. Iya. Jadi tidak perlu khawatir tentang pekerjaan. Nanti bisa relasi itu membantu Mbak Cynthia ketika Mbak Cynthia juga bekerja, atau bisa memberitahu informasi pekerjaan lewat relasi itu. Mbak Cynthia juga punya keterampilan kan. Bahkan di teater mungkin Mbak Cynthia punya keterampilan. Saya kalau di teater itu Mbak lebih suka jadi di balik layar sih, bukan kayak di depan layar harus tampil. Lebih suka di balik, kayak jadi misalkan si acara atau misalkan penata panggung, lebih suka. Jadi lebih ke mencari pengalaman ya tentang teater itu gimana, Iya. organisasi itu gimana. Oh oke. Jadi tadi kan Mbak Cynthia sudah punya gambaran nih tentang permasalahan Mbak Cynthia dan gimana cara mengatasikan. Nah, dari sebelum proses konseling sampai sekarang ini, kira-kira Mbak Cynthia itu legowo atau lebih enjoy, sudah kayak lega gitu, di angka 1 sampai 10 itu berapa? Leganya 8,5 sih Mbak. Maksudnya karena saya kan juga tadi kan bingung banget, terus sama Mbaknya kan juga cerita dari awal, terus Mbaknya juga kayak ngasih gambaran, ngasih solusi, jadi saya lega gitu Mbak sekarang, kayak udah lega gitu. Jadi 8,5 Mbak. Kira-kira 8,5. 8,5 itu sudah cukup bagus, maksudnya cukup dalam hal arti Mbak Cynthia berarti sudah merasa legowo, sudah merasa punya pikiran ke depannya mau gimana gitu kan. Bener kan Mbak? Bener Mbak. Oke. Dicoba ketika Mbak Cynthia merasa kayak bingung, pasti kan overthinking ya. Kalau setiap malam pasti overthinking, benar nggak? Benar. Pasti kan memikirkan hal-hal yang belum terjadi, atau bahkan memikirkan kedepannya itu saya harus gimana, kok saya gini terus gitu kan. Pasti ada kan rasa kayak gitu. Nah, ketika bangun tidur, coba Mbak Cynthia, namanya orang muslim pasti kan berdoa juga. Terus Mbak Cynthia ketika mau tidur itu kayak berdoa, misal yang jelek-jelek itu kita doanya itu minta yang bagus, kayak ya Allah semoga saya sukses, atau semoga saya kasih kesehatan biar bisa gini. Pasti kan ketika Mbak Cynthia sudah bangun tidur, pasti kan ada jawaban legowo, oh iya ya kayak gitu kan Mbak. Ya Mbak, kalau menurutnya Mbak Cynthia? Iya Mbak, karena misalkan saya juga udah nyoba beberapa, misalkan langsung tidur gitu Mbak, misalkan nggak wudhu atau gimana, langsung tidur plek gitu. Besok itu kayak ngerasa bangun tuh berat gitu,
ada aja yang dipikirin padahal masih baru bangun tidur gitu. Tapi pernah juga saya nyoba kalau wudhu dulu, berdoa dulu, habis itu maksudnya kayak tidurnya nggak malam-malam banget, bangun juga pagi, itu kayak ringan aja badan gitu Mbak, bangun gitu Enjoy kan ya. Oke, nampaknya Mbak Cynthia sudah kayak enak ya. Tadi kelihatan kayak cemas gitu, kayak bingung, kayak ada yang ganjel gitu. Sekarang saya lihat Mbak Cynthia ini sudah merasa enjoy, seneng gitu. Cerita juga sepertinya nyaman gitu kan. Nah, mungkin dari Mbak Cynthia ada yang mau diceritakan lagi atau gimana? Dari saya udah cukup sih Mbak yang tadi itu ya, udah Cukup. lega juga ya. Nggak ada yang mau diceritakan lagi? Untuk sekarang belum ada Mbak, udah cukup yang tadi. Cukup. Ya. Oh, oke. Kalau sudah cukup ya semoga Mbak Cynthia bisa sukses ke depannya. Kita itu kita itu berkembang atau kita itu tidak sama dengan orang lain. Jadi kita punya porsinya masing-masing. Meskipun kita sama-sama manusia ya, ketika kita melihat orang lain pasti kita merasa hidup kita itu kayak semakin berat, kayak kita mencontoh harus seperti orang lain. Tapi ketika kita enjoy dengan apa yang dimiliki kita dan apa yang mau yang kita lakukan itu dengan senang hati kita, pasti itu akan enjoy, gitu kan. Apalagi orang tuanya Mbak Cynthia tadi bilang tidak menuntut apa-apa. Ketika Mbak Cynthia sudah menjalankan kuliah dengan wisuda satu, punya nggak gambaran bahwasannya tidak usah kita memikirkan kalau saya itu masih belum bisa. Pasti kita memikirkan kalau kita itu belum bisa membagian orang tua kan. Orang-orang sudah bekerja tapi kita masih belum. Nah, tidak usah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Boleh membandingkan asalkan jangan berlebihan, buat motivasi aja gitu. Nah, Mbak Cynthia aja ketika lulus kuliah itu sudah bisa membuat orang tua Mbak Cynthia bangga. Jadi dari saya ini, Mbak Cynthia tuntaskan dulu kuliahnya. Ntar kan Mbak Cynthia punya keterampilan nih, bisa berdagang atau pekerjaan yang lainnya. Nanti bisa juga Mbak Cynthia kayak step by step gitu, tidak usah keburu-buru, yang penting pasti gitu. Gitu ya Mbak Cynthia. Mbak, saya sebenarnya makasih banget sama Mbak Revi karena sudah memberikan masukan, solusi, gambaran sehingga saya bisa ada pikiran-pikiran yang positif untuk kedepannya gitu loh Mbak. Ya, sama-sama Mbak. Saya juga terima kasih Mbak Cynthia juga cerita ke saya dengan legowo, dengan nyaman. Kalau misalkan besok ada yang mau diceritakan, silakan Mbak Cynthia bisa menghubungi saya lagi. Gitu ya Mbak Cynthia ya. Ya udah Mbak, saya kalau itu izin, soalnya di sini juga ada kuliah. Oh, langsung pamit. Iya. Ya udah Mbak, saya izin ya. Oh iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan.